Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita yang terakhir dari buku yang saya tulis tentang ajaran-ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya tentang permasalahan status orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru sekali ini saya membahas secara detail. Saya tidak pernah membahas pembahasan ini secara detail. Saya menyinggung pernah ketika ditanya atau ketika saya membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dalam sirah tersebut ada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam mampir di kuburan orang tuanya, kemudian Nabi menangis. Sehingga akhirnya saya harus jelaskan kepada jemaah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk minta ampun kepada Allah untuk ibunya. Maka akhirnya terpaksa saya jelaskan tentang status orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ingin sampaikan hari ini karena ada di sana provokator yang mengesankan seakan-akan kita ini sukanya membahas masalah ini. Enggak, saya enggak pernah bahas secara khusus, enggak pernah. Ya, ini baru pertama saya bahas karena terlalu banyak fitnah, tuduhan yang tidak-tidak ya. Dan di sana ada orang provokator, ya, sebagian mereka jahil, sebagian mereka memang licik ya, sudah tahu ini permasalahan khilaf tapi mengesankan kepada masyarakat seakan-akan bahwasanya orang yang bahas tentang orang tua Nabi atau menyatakan orang tua Nabi misalnya meninggal dalam kondisi kafir berarti benci kepada Nabi, tidak hormat kepada Nabi, menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tuduhan segudang tuduhan yang berdampak pada sebagian dai harus akhirnya diusir dari berbagai tempat. Saya hanya ingin maksudnya agar mereka tidak semakin zalim, semakin tidak berbuat zalim kepada sesama dai misalnya, karena memprovokasi masyarakat untuk membenci seorang yang seharusnya tidak pantas dibenci kalau cuma karena masalah itu. Ini masalah bukan masalah baru ya. Masalah yang sudah dibahas oleh para ulama. Yang anehnya justru mazhab ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir ya. Saya baca saya kumpulkan 40 ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, sementara yang berpendapat orang tua Nabi di surga 3 orang. Nanti akan saya nukil semuanya. Tapi saya ingin sampaikan di antara ulama Syafi'i yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir adalah Al-Mawardi, ya, kemudian Al-Baihaqi, kemudian Al-Juwaini, kemudian di antaranya Ar-Rafi'i, kemudian yang paling tegas dalam hal An-Nawawi rahimahullahu taala, kemudian Ibnu Rif'ah, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian di antaranya adalah Al-Biqai ya. Ini ulama-ulama besar ya. Ulama besar dari mazhab Syafi'i yang terkenal, ada pakar tafsir, ada pakar fikih, ada pakar hadis ya. Kumpulan ulama Syafi'iyah ini semuanya menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir. Insyaallah saya tidak maksudnya bukan maksud saya untuk mudah-mudahan Allah maafkan saya. Artinya saya membahas ini bukan maksud untuk membela diri, bukan ya. Saya hanya ingin mereka tidak semakin zalim dan juga agar masyarakat tidak terpedaya dengan provokasi yang mereka lakukan. Itu saja ya. Adapun lika-liku bahwasanya misalnya seorang diusir dari sana, biasa itu lika-liku dalam dakwah. Jadi saya tidak bermaksud, mudah-mudahan Allah luruskan niat saya. Saya bukan bermaksud membela diri, tapi tadi niat saya agar yang sang provokator tidak semakin zalim, karena namanya kezaliman itu dibalas oleh Allah terkadang di dunia sebelum di akhirat. Kalau dia selamat di dunia, dia akan dibalas di akhirat ya, karena menzalimi orang lain. Semoga dia tidak terus dalam kezalimannya. Yang kedua, agar masyarakat tidak terpedaya dengan provokasi orang-orang yang sebagian jahil atau yang licik ya. Maka perlu kita jelaskan, mendudukan permasalahannya. Ya, sekali lagi saya ucapkan bahwa saya tidak pernah membahas secara khusus kecuali kali ini. Ya, kecuali kali ini karena sekedar untuk pembelajaran ya. Allahul musta'an. Baik,
Di antara mereka ketika membahas masalah ini terungkap ungkapan-ungkapan yang kasar seperti Wahabi orang goblok ya. Ada pernyataan seperti itu ya. Ya. Ada perkataan kasar, cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibu Nabi dalam neraka. Ini orang-orang goblok, orang-orang tidak ngerti hadis. Ucapan yang kasar ya, tidak ngerti hadis, goblok, Wahabi. Ya. Kalau Imam Nawawi hidup kemudian menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir bahkan di neraka, apa kira-kira dia lakukan terhadap Imam Nawawi? Dibilang goblok, tidak tahu hadis. Kalau Imam Zahabi kemudian menyatakan pernyataan yang sama. Kalau Imam Ibnu Katsir menyatakan pernyataan yang sama ke Al-Biqai, Al-Baihaqi, kumpulan sejumlah deretan ulama-ulama besar mazhab Syafi'i kemudian dikatakan goblok atau dikatakan Wahabi kali, oh itu Wahabi. Ya. Ini saya lihat ini biasanya pernyataan orang seperti ini orang mungkin tidak pernah belajar secara akademisi ya. Wajar ya kita memaklumi, semoga Allah mengampuni orang-orang seperti ini. Kemudian memberi statement-statement yang seperti ini. Dan tadi karena masyarakat kebanyakan tidak ngerti tentang permasalahan sebenarnya terbawa ikut-ikut menggoblokkan. Dia tidak tahu bahwasanya yang ucapkan ini bukan Firanda atau fulan, banyak ulama yang berpendapat seperti saya. Sebenarnya 40 orang nanti sebutkan ya. Mau dicap goblok, dicap Wahabi, tidak cinta kepada Nabi ya. Tidak cinta kepada inilah, menyakiti hati Nabi lah. Ini ulama-ulama yang kita sebut dari Ibnu Katsir, Az-Zahabi, An-Nawawi. Ini orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW. Mereka punya syarah hadis, Imam Nawawi punya syarah Nawawi, punya buku fikih ya. Al-Biqai punya tafsir ya. Al-Baihaqi punya Sunan Al-Baihaqi dan macam-macam ya. Ulama besar ya. Ulama besar yang sangat cinta kepada Nabi SAW, punya sirah ditulis oleh Ibnu Katsir, sirah Nabi ya. Makanya kadang-kadang aneh, maksudnya mereka menuduh kita gara-gara kita bahas ini tidak cinta kepada Nabi. Sementara mereka sendiri tidak pernah mengajarkan sirah Nabi dari awal sampai akhir. Ya. Mereka tidak pernah atau jarang bahas hadis Nabi. Hadis Nabi tidak pernah dibahas ya. Sebagian mereka mungkin hanya kumpul orang kemudian salawatan melulu ya. Sementara ilmu tentang hadis Nabi tidak dibahas ya. Kemudian isinya mencaci maki, mencela orang yang kemudian bahas masalah ini ya. Ini hanya saya menyampaikan untuk agar seorang cerdas jangan mudah diprovokasi ya, memecah belah kaum muslimin ya. Masalah biasa. Anda berpendapat bahwasanya orang tua Nabi di surga, tafadhal silakan. Yang lain berpendapat orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir, toh banyak ulama juga dan itu mayoritas. Tidak perlu kemudian melazimkan bahwasanya kalau berpendapat orang tua Nabi SAW meninggal dalam kondisi kafir berarti menyakiti Nabi, tidak menghargai Nabi, menghina Nabi dan macam-macam kelaziman-kelaziman yang tidak lazim. Yang seandainya itu merupakan kelaziman maka kita akan menggoblok-goblokkan para ulama Syafi'iyah yang tadi saya sebutkan. Bahkan sebagian mereka tadi menuduh ini tidak tahu hadis ya. Dia tuduh orang tidak tahu hadis padahal yang mengucap itu para ulama hadis. Sementara ketika dia menyebutkan nama perawi salah ya. Seperti nama perawi harusnya Hammad bin Salamah, dia mengatakan Hammad bin Salamah ya. Ini secara kalau orang penuntut ilmu ngerti, ini orang enggak ngerti, enggak pernah bergaul dengan para perawi hadis sehingga salah ucap. Kemudian tidak perlulah kita menggoblok-goblokan orang, maksud saya ya cukup ya, itu tidak benar. Hak antum mengatakan itu pendapat tidak tepat, yang benar saya itu silakan aja. Tapi mengatakan goblok, tidak ngerti hadis, padahal sendiri tidak ngerti hadis. Ya, ini adalah hal yang konyol menurut saya. Apalagi bahasa Arabnya kemudian salah-salah ya. Maksudnya tidak perlu seperti itu. Semua orang tidak luput dari kesalahan. Saya pun bisa salah bahasa Arab saya pun bisa salah menyebutkan perawi hadis, bisa saja ya, tapi tidak perlu menggoblok-goblokkan orang sementara kita sendiri ilmu kita sangat-sangat minim dan terbatas ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau kenceng-kencengan, justru sebagian ulama menukil bahwasanya orang yang berpendapat orang tua Nabi sampai kakek-kakeknya semua adalah mukmin, justru itu pendapat Syiah. Justru itu pendapat Syiah ya. Bukan saya mengatakan demikian, yang demikian adalah Ar-Razi. Ar-Razi. Ada lagi salah seorang dari mereka yang mengatakan salah paham tentang pernyataan Razi, salah nukil. Saya tidak perlu sebut nama, tapi ya demikianlah ketika seorang sudah kadang emosi atau jengkel, terkadang baca salah paham. Ya. Sehingga mengatakan Ar-Razi berpendapat bahwasanya orang tua Nabi di surga ya, atau demikian kira-kira ya, dan itu ternyata keliru, ternyata kebalik. Justru Ar-Razi sedang membantah. Ar-Razi itu dalam bukunya Tafsir Ar-Razi terkadang menyampaikan pendapat
yang dia selisih, dia sampaikan hujahnya. Kemudian dia bantah belakangan. Ini orang rupanya dia baca cuma ketika Ar-Razi menukil perkataan orang, dia tidak tahu kalau itu Ar-Razi sedang menukil pendapat yang akan dia bantah. Dikira dia buka tafsir, dia baca ini pendapat Ar-Razi, padahal tidak ya. Makanya harus amanah ketika menukil ya. Baca dari awal sampai akhir ya. Baru kemudian menukil. Semua orang bisa salah, tapi kalau dalam rangka menyerang, merendahkan, menghinakan sampai mengakibatkan pengusiran dan yang lainnya, tadi saya katakan Allah tidak tidur ya. Semua tercatat ya. Ada perhitungannya nanti di dunia maupun di akhirat terlebih lagi. Taib Ar-Razi dalam tafsirnya, ulama yang wafat 606 Hijriah, dia berkata, qalati Syiah. Dinukil jelas, qalati Syiah. Syiah berkata, inna ahadan min aba'ir Rasul alaihi salatu wasallam wa ajdadahu atau ajdadihi makana kafiran. Wa ankaru an yuqala inna walida Ibrahim kana kafiran wa dzakaru anna Azar kana amma Ibrahim alaihissalam. Orang Syiah berkata, tidak seorang pun dari bapak-bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kakek-kakeknya tidak seorang pun yang kafir. Semuanya mukmin. Ini pendapat orang Syiah. Dan mereka mengingkari kalau pernyataan bahwasanya ayahnya Ibrahim kafir. Kata mereka enggak, ayah Ibrahim itu Azar itu bukan ayahnya Ibrahim, tapi itu adalah pamannya atau yang lainnya ya. Ya, sehingga wa dzakaru anna Azar kana amma Ibrahim, kata mereka Azar yang divonis oleh Allah di neraka dan kafir, mereka katakan itu adalah paman Ibrahim alaihissalam dan bukan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pendapat ini kalau kita mau kenceng-kencengan justru menunjukkan bahwasanya yang berpendapat orang tua Nabi SAW di surga, kakeknya semuanya di surga, moyang-moyangnya semuanya di surga, maka itu adalah pendapat, justru itu pendapat orang-orang Syiah. Tapi kita tidak pernah menyatakan orang yang berpendapat demikian dengan orang Syiah. Kita tidak ingin balas tuduhan dengan tuduhan ya. Karena kita tahu ini memang ada perselisihan pendapat ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalam buku saya nukilkan tabel ya tentang ulama yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi SAW meninggal dalam kondisi kafir. Ini sini ada ulama mazhab ya dari mazhab Maliki, kemudian nanti ada mazhab Hanafi. Ini ya silakan kalau teman-teman punya bukunya maka bisa dibuka ya. Ada mazhab Syafi'i ya. Kemudian ada mazhab Hambali, kemudian ada ulama hadis ya. Banyak sekali dari mazhab Maliki. Saya tuliskan juga dan saya nukil perkataan mereka semua di lampiran ya, bahwasanya inilah para ulama yang berpendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal kondisi kafir. Contohnya Al-Qadhiyat ya. Qadhiyat ini ulama masyhur ya, tentang yang punya buku kalau tidak salah Syifa fi Huquqil Mustafa, tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia benci kepada Nabi ketika punya pernyataan tentang kedua orang tua Nabi. Itu pembahasan lain. Jangan lazim-lazimkan. Al-Qadhiyat yang wafat 544 Hijriah ini mazhab Maliki. Kemudian ada namanya Abul Abbas Al-Qurtubi, bukan Abu Abdullah. Abul Abbas Al-Qurtubi yang punya kitab Al-Mufhim. Kalau Abu Abdullah yang punya tafsir. Kalau Abu Abdullah Al-Qurtubi berpendapat orang tua Nabi di surga ya. Ya, dan itu ulama pertama yang saya tahu dari mutaqaddimin yang berpendapat orang tua Nabi di surga adalah Abu Abdullah Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Qurtubi, dan dia disebutkan juga dalam kitabnya At-Tadhkirah. Ya, dua kitabnya. Adapun ini lebih tua daripada Abu Abdullah Al-Qurtubi, yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi, itu ulama Malikiyah. Kemudian juga nanti ada Al-Qarafi, ya, ahli usul. Ini ulama Malikiyah ya. Kemudian adapun ulama Hanafi ada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ada At-Tahawi, kemudian ada As-Sarakhsi, kemudian ada Al-Aksani, Al-Mambaji, dan banyak ya disebutkan. Kemudian juga mazhab Syafi'i, ada Al-Mawardi, saya nukilkan semuanya. Kemudian Al-Baihaqi. Ya ulama ada dulu lihat wafat 450 Hijriah, ini wafat 458 Hijriah. Kemudian ada Al-Juwaini 478 Hijriah, ada Ar-Rafi'i 623 Hijriah, ada kemudian An-Nawawi 676 Hijriah, ada Ibnu Rif'ah, ada Zahabi, ada Ibnu Katsir 774 Hijriah, dan terakhirnya adalah Al-Biqai dalam kitabnya Nazm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayati Was-Suwar ya. Kemudian ulama Hambali ada Abu Ali Al-Hashimi Al-Baghdadi yang wafat 428 Hijriah. Kemudian ada Abul Muzaffar ya. Kemudian ada
Ibnu Jauzi, ya, terkenal Ibnu Jauzi 597 Hijriah. Kemudian ada Abu Muhammad Ibnu Qudamah, ada Abdul Faraj Ibnu Qudamah, ya. Ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ada Ibnu Muflih, ya. Ya. Kemudian juga Ahlul Hadis, ada Ibnu Majah, ya. Ada juga An-Nasa'i, ya. Kemudian itu di antaranya Ibnu Majah An-Nasa'i. Taib. Belum lagi kalau kita bicara ulama tafsir, ya. Kalau mau tahu tentang perkataan ulama tafsir, silakan buka tafsir mereka tentang firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 113, yaitu makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk mohon ampunan kepada kaum musyrikin meskipun mereka adalah karib kerabat mereka. Kumpulan ulama, ya. Saya sebutkan sini banyak sekali, ya. Ya, intinya inilah para ulama, ada sekitar 18 ahli tafsir yang menjelaskan tentang status kedudukan kedua orang tua Nabi, bahwasanya mereka meninggal dalam kondisi kafir. Adapun ulama-ulama yang menyatakan bahwasanya orang tua Nabi tidak di neraka bahkan masuk surga, sepanjang penelitian saya dapati baru 3, ya. Ada yang kita teliti sampai awal abad ke-11, yaitu sampai Imam Suyuti, ya. Karena yang paling getol dalam hal ini Imam Suyuti rahimahullahu taala. Yang pertama kali menyebutkan ini ada Abu Abdillah Al-Qurtubi, wafat 671, bukan Abu Abbas tadi, ini Abu Abdillah Al-Qurtubi, sahibut tafsir dan juga pemilik kitab At-Tazkirah, ya. Yang kedua adalah Ibnu Raslan Asy-Syafi'i dalam Syarah Sunan Abi Dawud, dan yang ketiga As-Suyuti Asy-Syafi'i, wafat 911 Hijriah. As-Suyuti punya ada beberapa buku, 5 atau 6 buku membahas tentang masalah ini. Dia konsentrasi dalam bahas masalah ini. Jadi ini saja kalau kita sudah jelaskan saja tentang jumlah ulama, ya ternyata kita dapati mayoritas. Bahkan mayoritas ulama berpendapat bahwasanya kedua orang tuanya meninggal dalam kondisi kafir, ya. Kita teliti juga ternyata pendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi di surga itu belakangan. Oleh karena itu ulama mengatakan ijma bahwasanya seluruh ulama berpendapat kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir. Karena pendapat yang menyatakan orang tua Nabi di surga belakangan, yang paling pertama abad ke-7. Abad ke-7 Abu Abdillah Al-Qurtubi. Adapun tadi kita sebutkan ada ulama sebelumnya, ada abad kedua, ada abad ke-4, abad ke-5. Jadi ini belakangan, ya. Abu Abdillah Al-Qurtubi abad ke-7 baru berpendapat demikian. Ini diikuti oleh Ibnu Raslan, kemudian dijelaskan dengan panjang lebar lagi oleh As-Suyuti abad ke-10. Ya, abad ke-10 911 Hijriyah. Ini sekedar muqaddimah, atau agar seorang jangan kenceng-kencengan, turun sedikit kalau lagi emosi kita bicara tentang orang tua Nabi, dia tahu oh ternyata ini pendapat banyak ulama. Tidak pantas bagi saya untuk menggoblok-goblokkan, kemudian menuduh macam-macam, tidak perlu. Memilih pendapat di surga tafadhal, silakan. Memilih pendapat bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir, silakan, masing-masing ada ulamanya, tidak perlu kita memframing atau mendramakan seakan-akan ini adalah kekejian kepada, dalam rangka menimbulkan kebencian kepada seseorang, ya. Ini kezaliman seperti ini, berbuat kezaliman kepada sesama muslim, ya. Ya. Kalau kita mau balas, kita bilang ini pendapat Syiah seperti ini, mau kita balik ini Syiah. Ini mendukung pendapat Syiah. Kita kan enggak mungkin kita bilang begitu. Sementara kita tahu mereka tidak suka dengan Syiah, ya. Taib, ini kita berbicara tentang dua pendapat yang ada tentang permasalahan ini, ya. Tadi saya katakan saya kumpulkan sekitar 40 ulama berbagai macam mazhab dari 4 mazhab dan juga para al-hadis menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir. Dan tadi 3 ulama saya sebutkan, ya, Abu Abdillah Al-Qurtubi, Ibnu Raslan dan juga As-Suyuti terakhir yang wafat 911 Hijriyah. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang mana pendapat yang lebih kuat, ya. Mana pendapat yang lebih kuat. Ini tidak ada pemaksaan, ya. Masing-masing silakan milih pendapat yang mana, ya. Saya hanya menyampaikan pendapat yang saya lebih pilih, ya, dan menurut saya lebih kuat dan sesuai dengan dalil. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, ya, ditinjau dari dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir lebih kuat daripada yang menyatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi muslim, ya, apalagi masuk surga, ya. Tentu kita tunduk kepada dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul."
jika kalian berselisih tentang suatu maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Allah berfirman, "Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak akan beriman hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim di antara perkara yang mereka perselisihkan. Ya, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka gerundal, tidak puas dan yang lainnya. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima benar apa pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kita akan mengadakan komparasi, ya. Komparasi dua pendapat, ya. Tentang status tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dua pendapat, ya. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kondisi kafir. Dalam kondisi kafir. Yang kedua, pendapat kedua bahwasanya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Komparasi yang pertama adalah dari sisi yang pertama adalah jumlah ulama, ya. Adapun yang mengatakan kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir, maka ini mayoritas, ya. Mayoritas. Tadi saya nukil dalam buku sekitar kurang lebih 40 ulama dari kalangan madhab, kemudian dari kalangan para ahli tafsir dan ahli hadis, sekitar 40 ulama. Adapun yang menyatakan kedua orang tua Nabi masuk surga ada minoritas. Kita sampai Suyuti yang terakhir, yaitu abad ke-10. Saya tidak bicara ulama sekarang, ya. Saya bicara ulama-ulama terdahulu. Minoritas, ya, yang saya dapati 3 orang. 3 orang, yaitu yang pertama adalah Abu Abdillah Al-Qurtubi. Yang wafat pada, tadi saya kalau tidak salah ingat, 671 Hijriah. Kemudian Ibnu Raslan, abad ke-9. Kemudian Suyuti, rahimahullah, wafat 911 Hijriah. Ini awal abad ke-10. Adapun ini ada Abu Hanifah dan yang lainnya, ya. Ini dari sisi pertama. Kemudian sisi yang kedua, kemunculan pendapat. Maka yang ini adalah pendapat lebih dahulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma'. Ya. Ya. Yang paling dikenal, pertama menjelaskan masalah ini adalah Abu Hanifah 150 Hijriah, ya. Yang paling awal dinukil adalah Imam Abu Hanifah yang 150 Hijriah. Ini yang pertama kali dikenal mengucapkan atau mengutarakan pendapat ini, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abidin dalam Radul Muhtar, ya, Al-Durrul Mukhtar. Dinukil pula oleh Ali Al-Qari dalam Adillah Mu'taqad Abi Hanifah, ya. Ini dinukil. Adapun ini yang pertama kali mengutarakannya, ya,
adalah Abu Abdillah Al-Qurtubi. Ini pendapat belakangan. Kemudian yaitu abad ke-7. Kemudian sisi ketiga yang penting adalah sisi pendalilan. Ya. Pendalilan daripada pendapat pertama, ya, ayat beserta sebab nuzul, ya. Tapi yang sharih adalah hadis. Adalah hadis Anas dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, hadis sahih, ya. Sahih Muslim. Yaitu ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, aina abi?" Kata Rasulullah SAW, "Inna abaka finnar." Falamma qaffa, kata Rasulullah, ayahmu di neraka. Kata ketika dia pergi, Nabi panggil. Nabi berkata, "Inna abi wa abaka finnar." Kata Nabi SAW kepada orang tersebut, hadis Anas bin Malik, "Inna abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayahmu di neraka. Baik. Kemudian juga ada hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah tentang Nabi dilarang istighfar, Nabi SAW menangis karena dilarang istighfar untuk ibunya, tapi diizinkan untuk berziarah. Hadis ini diriwayatkan dua, ya, atau salah, ya, diriwayatkan oleh dua sahabat di hadis tentang Nabi menangis sallallahu alaihi wasallam, menangis karena dilarang istighfar untuk ibunya. Hanya diizinkan untuk menziarahi kuburan ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat. Yang pertama Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah Buraidah bin Husayb dari Buraidah radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Ahmad. Kedua-duanya hadis yang sahih, ya. Adapun dan hadisnya dan jenis dari pendalilan ini, jenisnya adalah nas, jenisnya nas, tegas. Jenis pendalilan nas yang tegas. Ya, pertama kita perhatikan ketika orang datang kepada Nabi, Nabi berkata, "Aina abi?" Di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, "Finnar." Ayahmu di neraka. Kemudian dia pergi sedih. Nabi mengatakan, untuk menghibur dia, kata Nabi, "Inna abi wa abaka finnar." Dan disebut oleh para ulama, Nabi mengucapkan itu untuk bahwasanya bukan kamu saja yang sedih, saya pun sedih. Sebagaimana bapakmu di neraka, bapakku juga di neraka. Inna abi wa abaka finnar. Sungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Hadis yang kedua juga tegas. Rasulullah SAW, hadis Abu Hurairah maupun Buraidah. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menangis, kemudian dia mengatakan, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi, falam ya'dzan li." Aku minta izin kepada Rabbku untuk minta ampunan kepada ibuku. Untuk ibuku tidak, Allah tidak mengizinkan. Wasta'dzantuhu li an azura qabra ummi, dan aku minta izin untuk menziarahi kuburan ibuku, fa'adzina li, maka aku diizinkan. Maka Nabi pun menangis. Dalam riwayat yang dari Imam Ahmad, Rasulullah menangis dan fa'abaka man haulahu, para sahabat semua juga menangis. Kata Rasulullah SAW, "Kenapa engkau menangis?" Kata Rasulullah SAW, "Aku minta izin untuk mohon ampunan, aku tidak diizinkan, aku minta izin untuk menziarahi, diizinkan, dan aku menangis karena kenapa aku menangis? Rahmatan laha minan nar." Lafalnya jelas, rahmatan laha minan nar. Aku kasihan sama dia karena terkena api neraka Jahannam, terkena api neraka Jahannam. Taib. Adapun sisi pendalilan dari kedua orang tua masuk surga, ayat-ayat umum, ya. Ayat umum seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula.
Ikhwan, saya ingin ingatkan, ini sekedar pembahasan ya, saya tidak menyuruh, terserah mau pilih pendapat ini, terserah ya. Ini kan saya tinjauan dari pandangan saya dan masing-masing punya ulama, hanya tidak perlu kita mencela, menghina, merendahkan, apalagi menzalimi, jangan ya. Jangan. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'a rasula, kami tidak mengadab ya, hingga kami utus seorang rasul. Utusan. Sisi pendalilannya bahwasanya orang tua Nabi di masa fatrah. Orang tua Nabi di masa fatrah tidak ada rasul sehingga mereka tidak pantas untuk diadab karena mereka masih belum sampai hujah kepada mereka. Atau ayat yang tafsirnya masih sangat umum, ya masih diperselisihkan. Seperti wa taqallubaka fis sajidin. Kata Allah wa taqallubaka fis sajidin. Dan apa namanya? Pergerakanmu kepada dalam orang-orang yang sujud. Kalau ayatnya zahirnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada Allah yang Maha hidup dan tidak mati, alladzi yaraka hina taqum, yang melihatku engkau ketika kau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fi sajdat, kalau sedang sujud walaupun melihatmu. Mereka menafsirkan wa taqallub di sini maksudnya engkau air manimu atau ruhmu atau keturunanmu berpindah-pindah dari sajidin, dari nenek moyangmu pertama Nabi Adam sampai dirimu semuanya orang yang sujud, semuanya. Ini seperti saya katakan pendapat Syiah, meyakini semua kakek Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi semuanya orang-orang yang sujud. Itu perpindahanmu pada orang-orang yang sujud. Ini tafsir yang ada yang seperti agak dipaksa-paksakan, tapi intinya tafsirnya kurang pas ya. Karena dalilnya tidak ada, bahkan ada dalil tapi hadisnya dhaif atau maudhu. Saya nukilkan semuanya dalam buku saya. Ini apa namanya? Atau hadis palsu. Bahwa Nabi menghidupkan kembali, atau bahwasanya orang tua Nabi hidup kembali, dibangkitkan dari kuburan. Lalu beriman. Ini hadis palsu ya. Jadi orang tua Nabi bangkit lagi kemudian disuruh beriman dan mereka beriman. Hadis palsu sampai adz-Dzahabi ahli hadis dari mazhab Syafi'i mengatakan man dzal haywan al-kadzdzab, siapa hewan pendusta yang meriwayatkan hadis ini. Imam Dzahabi punya perkataan yang tegas dalam membahas ketika membahas ini hadis palsu. Dan ini bagaimana ada kebangkitan sebelum untuk beriman lagi, udah meninggal, sudah lewat, ini dibangkitkan disuruh beriman ya. Sebelum hari kebangkitan. Intinya ini hadis palsu ya. Taib. Jadi sisi pendalilan saya lebih condong pada pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi kafir. Taib. Ada munaqasyah, pendapat kedua membantah pendapat pertama membantah kedua. Saya jelaskan panjang itu, saya jelaskan sebagian saja. Contoh, seperti mereka mengatakan hadis ini, ayahku dan ayahmu di neraka, dikritiki dari dua sisi. Ini dikritiki dari dua sisi. Dikritiki dari dua sisi. Pertama, dari sisi sanad. Katanya hadisnya syadz. Ya. Yang kedua, dan dari sisi makna. Kata mereka, hadis ini mereka hanya taklid kepada Imam Suyuti. Imam Suyuti menyebutkan bahwasanya hadis ini syadz. Kenapa? Jadi riwayatnya begini. Anas, saya tuliskan sanadnya kira-kira ya. Anas bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik. Kemudian Thabit Al-Bunani. Kemudian Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah. Baik. Ini hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim. Hadis ini dalam Sahih Muslim, hadis riwayat. Hadisnya sahih. Kata mereka bahwasanya dalam riwayat yang lain datang riwayat Anas bin Malik kemudian Thabit, jangan sini. Jadi
Dalam riwayat yang lain bukan dari Hamad bin Salamah, ini kan Hamad bin Salamah. Dari Sabit Al-Bunani kepada Ma'mar bin Rashid. Ma'mar. Ini di bawahnya ada Abdul Razak. Dalam hadis Ma'mar ini tidak disebutkan inna abi wa abaka finnar. Dalam hadis Ma'mar, di antaranya riwayat Ibnu Majah dan Abdul Razak disebutkan bahwasanya seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna abi kana yasil rahim, ayahku dulu begini baik dan begini melakukan begini. Kata Nabi, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, inna abaka finnar, ayahmu di neraka. Orang itu sedih, dia mengatakan, wa aina abuka? Kalau gitu bapakmu di mana? Kata Rasulullah SAW tidak menjawab, ayahku di neraka. Rasulullah mengatakan, haitsuma marartu bi qabri musyrikin fabashshiru bin nar. Kapan kau melewati kuburan orang musyrik, maka kabarkanlah bahwasanya di neraka. Setiap kau lewat orang ketemu kuburan musyrik, selamat masuk neraka. Ketemu orang musyrik, selamat masuk neraka. Itu kata mereka, ternyata lafal di Ma'mar tidak disebutkan lafal ini. Ayahku dan ayahmu di neraka. Sehingga Ma'mar lebih thiqah dalam periwayatan daripada Sabit, daripada Hamad bin Salamah. Ini kesimpulan dalil yang didengung-dengungkan oleh mereka. Dan mereka hanya taklid kepada As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi kata mereka lafal ini, Imam Muslim ini hadisnya syadz dan yang sahih, yang mahfuz adalah hadis Ma'mar dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya jelaskan dengan panjang lebar. Pertama saya katakan, tidak kita ketemukan riwayat dari Ma'mar, dari Sabit, dari Anas bin Malik. Saya tantang mereka datangkan riwayat tersebut dalam buku hadis manapun. Mereka hanya nukil dari Suyuti dan Suyuti tidak menyebutkan sumber dawawin hadisnya ya. Dari mana kitab hadis mana? Ya. Tidak ada. Tidak ada periwayatan Ma'mar dari Sabit, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah, hadis yang tadi kita sebutkan. Ini riwayat tidak ada dalam buku-buku hadis. Ya. Sehingga mereka hanya nukil. Namanya orang bisa salah, Suyuti rahimahullah bisa salah. Buktinya tidak ada ulama yang mengisyaratkan tentang riwayat ini dari Ma'mar, dari Sabit, dari Anas bin Malik. Ini bantahan pertama. Riwayatnya enggak ada. Jadi saya boleh katakan dusta. Kalau kita Suyuti mungkin bisa salah. Antum jangan ikuti kesalahannya. Nah, kalau antum bilang ada, datangkan riwayatnya. Datangkan riwayatnya. Enggak perlu menggoblok-goblokkan orang, datangkan riwayatnya diskusi. Dan saya rasa saya tidak akan bisa mendatangkan riwayatnya. Ini pendapat pertama. Kedua, bantahan kedua, kalau memang dia bisa datangkan riwayat dari Ma'mar, dari Sabit, dari Anas bin Malik, para ulama sepakat bahwasanya Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Sabit Al-Bunani lebih thiqah dari Ma'mar, dari Sabit. Ini menakjubkan. Ini dinukil dari Imam Muslim, ulama hadis, dari Yahya Al-Qattan, Yahya bin Ma'in. Semuanya berpendapat, asbatun nasi fi Sabit, perawi yang paling thiqah dari Sabit Al-Bunani, Hamad bin Salamah. Yang paling thiqah, melebihi yang lainnya. Kalaupun ada dua riwayat yang lebih thiqah ini bukan Ma'mar. Karena ini perawi yang paling thiqah dari Sabit Al-Bunani dinyatakan ijma' para ulama ahli hadis, dinukil oleh Imam Muslim dan ada nukilan semua dalam buku saya sudah kumpulkan dari Yahya Al-Qattan, dari Yahya bin Ma'in, semuanya asatin ahli hadis, pakar-pakar hadis. Ahli jarh wa ta'dil. Mereka mengatakan asbatun nasi fi Sabit Hamad bin Salamah, rawi yang paling thiqah terhadap Sabit dan Hamad bin Salamah. Yang menakjubkan lagi, ternyata sebagian ulama mengatakan riwayat Ma'mar dari Sabit riwayat yang dhaif. Kalau Ma'mar meriwayatkan dari Sabit riwayat yang dhaif. Ini kenapa bisa diputarbalikkan fakta kalau Ma'mar meriwayat dari Sabit padahal riwayatnya enggak ada? Pertama, riwayat itu enggak ada ya. Yang kedua, kalaupun ada, kenapa yang dhaif mengalahkan yang thiqah? Jadi inilah masalahnya begitu. Jadi memutarbalikkan fakta, maksudnya bukan saya rasa mereka bukan sengaja untuk berbohong, tidak. Tetapi kalau kita akademisi ya kita harusnya belajar, ngecek dulu yang lain bagaimana. Jangan langsung keluarkan gelaran-gelaran goblok apa, enggak perlulah. Cek dulu. Saya tantang tadi, saya bilang datangkan riwayat Ma'mar dari Sabit, dari Anas bin Malik. Datangkan riwayat tersebut. Kalaupun ada, dan saya rasa mereka tidak akan menemukan. Ya. Kalaupun ada, maka riwayatnya lebih thiqah Hamad bin Salamah dari Sabit Al-Bunani. Bukan katakan Hamad dhaif, Ma'mar sahih. Ini ulama hadis mana yang ngomong demikian? Ya. Taib. Ada riwayat dari Ma'mar yang tadi saya sebutkan bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna abi kana yasilur rahim, kana abi, ayahku dulu baik, menjamu silaturahim. Bagaimana dia ya Rasulullah? Dia di neraka, kata Nabi. Kemudian kata dia, aina abuk, di mana ayahmu? Kata Nabi, haitsuma mararta bi qabri musyrik fabashirhu bin nar.
Kapan kau melewati kumpulan orang musyrik, maka kabarkanlah dia di neraka. Beri kabar gembira dia di neraka. Selamat masuk neraka, selamat masuk neraka. Hadis itu diriwayatkan dari Ma'mar lewat Az-Zuhri secara mursal. Ma'mar dari Az-Zuhri kemudian langsung ke Rasulullah. Hadisnya mursal, hadisnya dhaif. Ini disebutkan oleh Ad-Daruqutni, pakar ilal hadis ya, sebutkan. Adapun Ma'mar dari Thabit hadisnya tidak ada ya. Baik. Jadi hadisnya sahih. Datangkan ulama hadis yang mendhaifkan hadis ini. Dalam Sahih Muslim. Dilewati oleh para ulama, dibaca oleh banyak ulama, tidak ada yang mendhaifkan hadis ini. Ya. Kalau datang Suyuti rahimahullah, kita bilang Suyuti wahim, salah dia. Buktinya dia tidak bisa mendatangkan riwayat mana dari Ma'mar. Itu pun salah. Yang benar Hamad bin Salamah lebih siko daripada Ma'mar. Ya. Taib. Yang kedua, mereka mengkritiki, kata mereka, inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayahmu di neraka. Kata mereka, kalaupun ini hadis sahih, abi maksudnya pamanku. Sungguhnya pamanku dan ayahmu di neraka. Ya akhi, ini benar kata abi, terkadang bisa maknanya adalah paman, tapi itu keluar daripada hukum asal. Jangan bilang Wahabi goblok tidak ngerti bahasa Arab. Kita bilang kita ngerti juga ya. Bisa jadi abi maknanya pamanku bisa. Tapi hukum asal abi ayahnya artinya ayah. Artinya ayah. Mana pendalilan menunjukkan bahwa ini adalah paman dari mana? Mana pentakwilannya? Terus apakah nyambung? Coba, ini orang datang kepada Rasulullah, Rasulullah, ayahku di mana? Apakah dia bilang pamanku? Dia sedang ngomong ayahku. Ayahku di mana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan di neraka. Kemudian dia sedih, kata Nabi, coba, karena bilang ayahmu dan pamanku, kan enggak nyambung. Kalau abi ini diartikan paman, berarti Nabi sedang menghibur. Nabi mengatakan, sungguhnya ayahmu dan pamanku di neraka. Kalau paman beda dengan ayah. Ayah ini masalah ya, yang namanya orang tua, kita sangat sayang ya. Kita sangat sayang. Jadi di sini jelas bahwasanya Rasulullah ayah Nabi neraka. Saya cuma nyampein ya pendapat ini sekitar puluhan ulama. Antum enggak setuju enggak ada masalah. Antum setuju oke, enggak setuju enggak ada masalah ya. Tapi tidak perlu kita menghina, merendahkan, tidak perlulah. Apalagi menggoblok-goblokkan yang lain, ternyata bisa jadi kita lebih goblok daripada yang kita goblokkan. Tidak perlu. Ya. Yang kedua hadis Buraidah, hadis Abu Hurairah, ini juga hadis Rasulullah menangis. Rasulullah SAW minta izin untuk mohon ampun. Ini sulit untuk mereka takwil. Rasulullah, apalagi dalam riwayat Imam Ahmad, rahmatan laha minan nar. Aku kasihan ibuku di neraka. Jelas ya, lebih sulit lagi untuk ditakwil ya, karena ummi, ibuku, mau ditakwil bagaimana lagi? Kata mereka, Nabi menangis bukan karena apa-apa, macam-macam lah, tapi sulit. Saya rasa sulit untuk mentakwil hadis ini karena jelas Rasulullah mengatakan ista'dzantu rabbi li an astaghfira li ummi. Aku mohon izin kepada ayahku untuk mohon ampunan bagi ibuku, falam ya'dzan li, dan Nabi Allah tidak mengizinkan. Ya. Fasta'dzantuhu li azura qabraha. Aku minta izin untuk menziarah kuburan ibuku, fa adzina li, Allah izinkan. Maka Rasulullah SAW menangis. Apalagi dalam riwayat Ahmad tadi, rahmatan laha minan nar, ya, karena kasihan di neraka, karena terkena neraka jahanam, ya. Baik. Kritikan sudah kita. Bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini termasuk dalil yang paling kuat, dan saya bilang ini dalilnya kuat ya, bukan dalilnya tidak kuat, dalilnya kuat. Sisi pendalilannya ada. Makanya saya bilang ini khilaf ya. Khilaf ini sisi pendalilannya ada. Kenapa orang tua Nabi SAW di masa fatrah yang Nabi belum diutus menjadi Nabi, kemudian orang tuanya meninggal, kenapa kita hukum meninggal dalam kondisi kafir? Apalagi sebagian ulama mengatakan di neraka, sebagaimana zahir daripada hadis. Bagaimana dengan ayat ini? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mengutus, tidak mengadab sampai kami utus seorang rasul, dan tidak ada rasul. Mereka di masa fatrah, masa apa namanya? Di antara para rasul. Tapi kita bilang ini sisi pendalilan cukup kuat. Tapi ini hadisnya, ayatnya terlalu umum maknanya. Ini nas ya. Ini abi wa abaka finnar, ayahku di neraka. Ibuku tidak boleh dimohon ampun baginya. Ya, kenapa? Karena meninggal dalam kondisi musyrik, ya. Tapi ayat ini dia umum, ya. Namun ada dalil-dalil begitu banyak yang akhirnya mengkhususkan ayat ini. Ya. Di antaranya dalil ini, ya. Dalil ini, ya. Bahwasanya ternyata ayat ini namun jawabannya ternyata ini kan maksudnya di masa fatrah. Kata mereka di masa fatrah. Namun ternyata perhatikan, ya. Di masa tersebut ada orang-orang yang mengenal tauhid. Yang mengenal tauhid.
Bahkan di masa tersebut ada yang mendakwahkan tauhid. Meskipun Nabi belum berdakwah. Di masa tersebut ada yang divonis oleh Nabi masuk neraka. Sallallahu alaihi wasallam memvonis mereka masuk neraka. Ini 3 pendalilan yang menjadikan keumuman ayat ini melemah ya. Jadi tidak contohnya pertama, di masa tersebut ada orang-orang yang mengenal tauhid. Berarti ada ajaran yang tersisa, di antaranya orang-orang terkenal dengan Al-Ahnaf. Di antaranya Al-Qus bin Sa'idah. Bisa lihat, silakan browsing, cari Al-Qus bin Sa'idah, yaitu seorang yang bertauhid sebelum Nabi diangkat menjadi seorang rasul ya. Kemudian antaranya ada namanya siapa? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal dia Nasrani tapi dia bertauhid. Dia bertauhid. Kemudian di antaranya Zaid bin Amr bin Naufal. Zaid bin Amr bin Naufal dia adalah anak pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak pamannya Umar bin Khattab. Karena namanya Umar bin Khattab bin Naufal kalau tidak salah ya. Jadi dia adalah sepupunya Umar. Zaid bin Amr bin Naufal inilah ayahnya dari Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid 10 orang di masuk surga, yang ke-10 dia. Rasulullah mengatakan 10 orang di masuk surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Inilah bapaknya namanya Zaid bin Amr bin Naufal. Kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, inilah anaknya di masuk surga. Bapaknya dulu dia menyerukan tauhid. Saya sebutkan riwayat-riwayatnya dari Asma binti Abi Bakar. Kalau tidak salah dia melihat dia bersandar di Ka'bah, kemudian dia menyuruh orang-orang untuk bertauhid, untuk mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia tidak memakan sembelihan kepada selain sembelihan musyrikin. Dia mengatakan, gimana ini kambing, onta Allah ciptakan, kemudian kalian menyembelih dengan nama berhala-berhala. Harusnya kalian menyembelih dengan nama Allah. Dia bertauhid dan dia menyuruh kepada tauhid. Zaid bin Amr ini. Sepupunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ada orang yang mengenal tauhid ya. Dan ajaran Ibrahim masih tersisa. Bagaimana tidak tersisa? Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah dan itu lokasinya di Mekah. Kemudian ajaran Ibrahim diteruskan oleh putranya Ismail dan semua Quraisy keturunan Ismail alaihissalam. Masih ada sisa-sisa tauhid, buktinya orang-orangnya masih ada dikenal dengan Al-Ahnaf. Berarti ada nilai-nilai tauhid yang tersebar ya. Allah alam sejauh mana, tapi intinya masih ada nilai. Kemudian juga Waraqah bin Naufal, benar Nabi Isa tidak diutus. Perhatikan sini, ini sisi pendalilan yang dakik atau yang dalam ya. Benar Nabi Isa tidak diutus kepada orang-orang Quraisy. Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel. Ya. Tetapi kata para ulama, kalau masalah tauhid yang mendengar harus ikut. Berbeda dengan perincian syariat. Seperti Nabi Musa tidak diutus kepada Fir'aun. Nabi Musa tidak diutus kepada Fir'aun, dalam sisi dia hanya diutus kepada Bani Israel. Tetapi masalah tauhid, Fir'aun harus ikut Nabi Musa. Begitu sampai dakwah kepada Fir'aun, dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perincian syariat itu syariat untuk Bani Israel. Dan dakwah Nabi Isa sampai ke Arab, sampai ke Mekah. Buktinya ada Waraqah bin Naufal dan itu tauhid. Makanya ketika dikabarkan tentang Nabi, dia langsung ingin masuk Islam. Dia mengatakan, "Ya laitani kuntu jaz'an id akhrajaka qaumuka." Seandainya saya masih muda ketika kau diusir oleh kaummu, ya. Karena setiap nabi akan diusir ya. Intinya berarti ada orang-orang yang mengenal tauhid dan juga ada yang mendakwakan tauhid. Ya, ini ada namanya Ahnaf. Ya, meskipun di masa fatrah ada tauhid. Apalagi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah di situ dan nilai-nilai masih ada. Kemudian yang lebih menakjubkan ada orang-orang yang divonis oleh Nabi masuk neraka. Orang tersebut mereka di alil fatrah. Di antaranya tadi ayah Nabi. Kemudian ayah orang yang bertanya kepada Nabi, di mana ayahku? Kemudian di antaranya Nabi yang vonis juga Abdullah bin Jud'an. Nabi juga memvonis misalnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Ya, Abdullah bin Jud'an dalam hadis Muslim, hadis Sahih Muslim, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasilur rahim, kana ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an dulu menyambung silaturahim begini baik, yukrid dhaif, memulaikan tamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat kebaikannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakul yauman qad rabbi ighfir li khati'ati yaumiddin. Dia tidak pernah berkata sekalipun, ya Allah ampuni dosa-dosaku yaumiddin, pada hari pembalasan. Dia tidak bermanfaat kebaikannya semua. Sama juga
Amr bin Luhai. Kata Nabi SAW, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini mereka meninggal sebelum Nabi. Amr bin Luhai ini meninggal sebelum Nabi SAW. Ya. Abdullah bin Jud'an meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Amr bin Luhai al-Khuzai juga, Nabi mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai." Mungkin dia meninggal sebelum Nabi lahir. Yajurru qasbahu finnar. Dia menggeret susunya di neraka jahanam. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Annahu awwalu man sayyaba sawaib." Dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Dia yang pertama kali mengimpor kesyirikan dari negeri Syam ke kota Mekah di neraka. Padahal di masa fatrah. Nabi belum diutus. Contohnya juga adalah Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim, sahabat yang masyhur, dia bertanya, "Rasulullah, ayahku dahulu." Hatim At-Ta'i ini terkenal sangat baik, memuliakan tamu, orang terkenal sangat baik. Maka anaknya tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana ayahku?" Lalu dulu kebaikan-kebaikan. Kata Nabi SAW, "Kana abuka arada amran fa asabahu." Rasulullah kasih isyarat, ayahmu dulu ingin dipuji dan dia mendapatkan. Artinya dia melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini semua tiga kondisi ini menjelaskan bahwasanya ayat ini masih terlalu umum sehingga lebih khusus ada dalil yang mengkhususkan keumuman ayat ini, sehingga berdalil dengan ayat ini tidak begitu kuat kalau kita hadapkan dengan hadis-hadis yang merupakan nas dalam permasalahan, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Terakhir, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, apa hikmahnya ini semua?" Ya, kita bilang hikmahnya. Banyak ulama menyebutkan apa hikmahnya. Di antaranya ulama menyebutkan bahwasanya nasab tidak bermanfaat, ya. Mau nasab, mau anak Nabi, mau orang tua Nabi, mau paman Nabi, mau saudara kandung Nabi atau siapapun, tidak bermanfaat kalau tidak berbuat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita memiliki contoh-contoh, bukan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang tuanya disebut dalam hadis tadi di neraka. Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya, ayahnya di neraka. Dalam dalam ayat juga dalam hadis disebutkan, ya, orang tuanya di neraka Ibrahim. Kemudian contohnya lagi Nabi Nuh, anaknya di neraka. Anaknya di neraka, ya. Istrinya juga di neraka, ya. Orang terdekat Nabi Lut juga istrinya di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya kekerabatan tidak bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta amaluhu lam yusri nasabuh." Barang siapa yang amalnya lambat maka tidak akan cepat nasabnya. Artinya nasab tidak bermanfaat kalau ternyata amalnya lambat, ya. Seorang dengan amalnya. Kalau amalnya baik maka kekerabatan bermanfaat. Kalau amalnya baik maka kekerabatan bermanfaat. Tapi kalau amalnya tidak baik, kekerabatan nasab tidak ada faedahnya. Yang pertama. Faedah yang kedua, untuk memberi hiburan kepada atau pelipur lara bagi orang-orang yang mengalami kondisi yang serupa. Saya baru 2 hari lalu, kemarin, orang datang menangis tentang bapaknya. Ya Ustaz, bapak saya begini, melakukan kesyirikan. Apakah saya boleh mohon ampunan baginya? Artinya, subhanallah, ada orang seperti gini, sedih bapaknya, ingat bapaknya begitu baik tapi meninggal syirik misalnya. Atau ingat, sampai dia nangis depan saya. Ya. Itu ada seorang anaknya murtad, dia sangat sayang tapi murtad. Maka ini ada contoh semuanya di kalangan para nabi. Ya. Kalau melihat bapak musyrik, lihat Ibrahim diusir oleh bapaknya, padahal dia sangat sayang kepada bapaknya. Kalau lihat anak mungkin murtad atau musyrik, lihatlah Nuh, bagaimana sayang sama anaknya. Artinya Nabi SAW mengalami ujian yang berat, sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Nuh diuji dengan orang-orang terdekat yang kemudian ternyata tidak beriman misalnya, ya, sehingga menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang mengalami ujian yang semirip. Taib, ikhwan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, intinya ini hanya pemaparan, ya. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memilih pendapat mana terserah, tidak ada paksaan, ya. Tidak perlu menggoblok-goblokkan, tidak perlu menghina. Kita bicara ilmiah, ya. Jangan provokasi massa, ya. Karena itu perbuatan zalim. Provokasi massa pada perkara yang Anda tahu ini masalah khilaf, bahkan Anda menyelisih jumhur. Rasulullah mengatakan orang tua Nabi kafir, kemudian Anda mengatakan, yang mengatakan orang tua Nabi kafir berarti benci kepada Nabi, menghina Nabi, menyakiti Nabi. Ayo, siapa yang menyakiti Nabi? Ini namanya provokator. Dan kalau Anda tahu, kalau Anda tidak tahu, maka itu musibah. Kalau Anda tahu terus Anda masih provokasi, fal musibatu a'dzam, maka musibah lebih besar lagi. Kezaliman lebih besar lagi. Jangan melakukan kelicikan, akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Jangan menzalimi orang lain.
Demikian saja rekan-rekan rahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.